Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja ke paparan yang bisa kami sampaikan. Izin saya mewakili dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan materi kita pada hari ini tentang strategi Kalimantan Timur menghadapi pemangkasan TKD. Next, ya, mungkin seperti yang bisa dilihat bahwa peran strategis dana TKD dapat kita lihat bahwa TKD bagi daerah adalah sebagai instrumen utama dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan otonomi, berfungsi sebagai sumber pendapatan mayoritas yang memungkinkan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, operasional dan pembangunan sesuai prioritas fiskal. Mungkin ininya enggak ini ya. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa TKD juga berfungsi untuk ya, di sini kita juga memberikan kecil, Bu. Kecil, malah kecil Bu, yang tadi mungkin. Ya. Agak ini ya. Oke. TKD juga untuk menjalankan fungsi ekualisasi, mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan melalui dana alokasi umum sekaligus menjamin keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam melalui dana bagi hasil. Next. Nah, sesuai tema yang diminta pada hari ini, akan saya sampaikan terkait alokasi TKD 2025 sesuai Perpres 2001-2024, di mana di sini adalah rincian APBN se-Kalimantan Timur. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah seluruh alokasi dana transfer. Mungkin di luaran berbeda-beda nilai persen pemangkasan itu sesuai dari perhitungan masing-masing. Ada yang berdasarkan dana transfer umum, ada yang berdasarkan hanya DBH saja. Nah, kita pada saat ini memperhitungkan berdasarkan seluruh alokasi TKD yang ada di 2025 sesuai Perpres 201/2024 seperti yang bisa saya gambarkan di dalam slide ini. Ini seluruh provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur sesuai rekap kami dari Perpres 201. Next. Kemudian di sini saya perbandingkan dengan alokasi TKD sesuai surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S62/PK/2025 baru terbit tanggal 22 September 2025 lalu. Di sini adalah rancangan karena sampai saat ini Bapak Ibu perpresnya belum terbit. Jadi baru disampaikan rancangan alokasi TKD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk seluruh Indonesia, dan di sini kita melakukan rekap terhadap rincian yang terdapat dalam surat edaran tersebut untuk 2026. Next. Nah, dari 2025 dan 2026 tadi kita dapat perbandingan seberapa besar sih masing-masing rencana pemangkasan terhadap TKD se-Kalimantan Timur. Yang seperti yang kita lihat ini adalah rekap 2025, 2026 selisihnya. Ini 2026 sekali lagi Bapak Ibu adalah rancangan alokasi ya, yang sesuai surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan. Di sini untuk provinsi hampir 60% pemotongannya adalah 59,83%, selisihnya 4,6 T. Kemudian yang daerah yang cukup besar juga Berau itu 50%, dan Mahakam Ulu 53%, dan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda di sini 43,26% ya Pak. Jadi
pemotongannya cukup besar. Ini yang masih rancangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketika perpresnya nanti terbit tidak sebesar ini. Ini baru rancangan yang masih Pak Menteri Keuangan masih menganalisa atas realisasi belanja di daerah. Kemungkinan menurut beliau masih bisa berubah dan mudah-mudahan ini bisa nanti tidak sebesar ini pemangkasan TKD kita di Kalimantan Timur. Next. Ini yang langkah konkret pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengatasi nanti bila terjadi memang pemotongan sebesar yang sudah saya sampaikan tadi untuk provinsi hampir 60%. Di sini langkah konkretnya antara lain kita melakukan akselerasi realisasi TKD 2025 dengan mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa, kemudian pengendalian monitoring berkala, kemudian evaluasi triwulan melalui Radalog. Dan untuk strategi mitigasi daerah terkait pemangkasan rencana pemangkasan TKD 2026, kami dari Bapenda salah satu anggota TAPD dengan Bu Sekda selaku ketua TAPD melakukan penyesuaian struktur. Di situ akan kita nomor 9 tahun 2025 di situ kita akan melakukan audit silang terhadap audit yang disampaikan oleh akuntan publik yang disodorkan oleh perusahaan. Nanti izin Pak Kepala Bapenda, hari Kamis rencananya kita akan rapat bersama dengan Kepala Bapenda Sekaltim untuk membahas hal tersebut untuk supaya setoran dari pembagian keuntungan bersih IUPK ini bisa kita monitor dan kita tidak hanya terima bersih dari laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Baik. Terakhir, kemudian kami juga telah melakukan restrukturisasi direksi Perusda atau BUMD yang kemarin sudah dirombak dan melalui seleksi ketat langsung wawancara oleh Pak Gubernur, dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu poin untuk meningkatkan PAD dari kontribusi dividen oleh BUMD. Next. Terakhir kami dalam hal ini memberikan masukan dan saran, mungkin bisa nanti kita bisa sebagai output atas hasil pertemuan pada hari ini adalah agar pemerintah pusat melakukan pengkajian ulang formula perhitungan TKD khususnya DBH SDA, di mana agar meninjau ulang formulasi alokasi DBH agar lebih memperhitungkan biaya yang dikeluarkan daerah baik sebelum maupun setelah produksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan.